Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan membaca buku Fiqh Dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir, buku yang oleh salah seorang murid beliau, Bapak Dr. Imaduddin Abdul Rahim, Allah yarham, sebagai buku yang terbaik dan terpenting yang telah ditulis oleh Pak Nasir ini. Hari ini kita sampai di sesi yang ke-86, mulai di halaman 293, bab terakhir tentang ringkasan dan penutup. Meskipun ringkasan, tapi ini cukup banyak, ada sekitar 30 halaman. Sebagaimana biasa kita baca sedikit demi sedikit. Saya bacakan dua halaman 293 dan 294. Bab 5, ringkasan dan penutup. Yang pertama, ujian dan cobaan. Di samping menyadari akan kedudukan dan fungsi yang tinggi dari pendukung dakwah, baiklah seorang mubaligh menyadari bahwa di mana dan di zaman manapun dia melakukan pekerjaan dakwah itu, tidak pernah ia akan sunyi daripada ujian dan cobaan yang harus ditempuhnya, baik dalam arti lahir ataupun batin, atau kedua-duanya, lahir dan batin. Tidak reda-redanya peringatan ilahi kepada para rasul dan nabi dan pembawa dakwah pada umumnya bahwa mereka akan berjumpa dengan bermacam-macam cobaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Berteguh hatilah kamu sebagaimana berteguh hatinya ahli-ahli keteguhan hati dari para rasul. Surat Al-Ahqaf ayat 35. Dengarkanlah pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Ya bunayya, aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Surat Luqman ayat 17. Wahai anakku, tegakkan olehmu ibadah salat dan ajaklah manusia berbuat baik dan cegahlah mereka dari berbuat mungkar. Langsung pesan ini disusuli dengan peringatan wasbir ala ma asabak, dan berteguh hatilah engkau menghadapi apa yang menimpa atas dirimu. Yakni satu kali engkau mencampungkan diri dalam masyarakat manusia, mengajak umat kepada jalan yang benar, melarang menempuh jalan yang salah, pasti engkau akan berhadapan dengan bermacam rintangan, halangan, dan cobaan. Maka berhati teguhlah engkau menghadapinya. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diberatkan nilainya oleh Allah. Sesungguhnya lah sifat tabah dan teguh hati itu adalah sebagian dari sepenting-penting dan seluhur-luhur sifat yang tak dapat harus dimiliki oleh seorang pembawa dakwah. Godaan dan rintangan itu datangnya dari berbagai pihak. Ada yang dari luar, dari pihak lawan, dan tidak kurang pula dari dalam, yakni dari pihak kawan dan kerabat, malah mungkin dari dalam rumah tangga sendiri, dari mereka yang dicintainya dan mencintainya. Ada yang datang berupa penderitaan, lahir ataupun batin, ada yang berupa kesenangan hidup. Kesemuanya itu tetap merupakan ujian dan cobaan bagi si pembawa dakwah. Baik, itulah pesan dan peringatan yang disampaikan oleh Pak Nasir, bahwa sebuah keniscayaan bagi para dai, para penyampai kebenaran, para pencegah kemungkaran pasti akan menemui apa yang dinamakan dengan ujian dan cobaan, baik dari dalam maupun dari luar, baik dari pihak lawan atau bahkan dari di antara anggota kerabat kita. Ujian bisa berupa kesengsaraan dan bahkan pula bisa berupa kesenangan. Semua itu pasti akan dihadapi oleh setiap yang namanya penyeru kebenaran dan pencegah kemungkaran, yakni para dai dan para mubaligh sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menghadapi setiap ujian dan cobaan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.